Nuhama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 8 November 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia 23 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tu tarbahen ma martabuni manang ise di parsita bunian sodapot idauku ibana ninna Jahoba daau do namanggo hilangit dohot tanoon ninna Jahoba. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita mendengar kata aspal? Aspal adalah singkatan dari asli atau palsu. Mana yang kita pilih? Kita mau yang asli atau mau yang palsu? Ketika Nabi Yeremia diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu, yang mana Nabi Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Allah, hadir di tengah-tengah umat Tuhan, supaya umat Tuhan memiliki pegangan hidup di dalam firman Allah. Tetapi ketika Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah umat Allah, justru banyak juga yang berada di antara mereka datang, yaitu para nabi-nabi palsu. Namanya juga sudah palsu, berarti pasti pemberitaannya juga palsu. Itu sebabnya Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk datang hadir di tengah-tengah bangsa umat Tuhan, supaya umat Tuhan kala itu tidak mampu, tidak menyendengkan telinga mereka terhadap pemberita-pemberita palsu, terhadap nabi-nabi palsu, dan tidak mendengarkan apa yang diberitakan, yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Tetapi Yeremia melalui firman Tuhan pada pagi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berkata bahwa Tuhan dapat melihat siapapun, dimanapun dan apapun yang dikerjakan. Lalu mengapa umat Tuhan masih meragukan keberadaan Allah yang adalah pencipta langit dan bumi? Mengapa masih ragu dengan ajaran firman Tuhan yang dibawa oleh Yeremia sebagai kekuatan dan sumber ajaran, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan mereka? Mengapa mereka masih meragukan, takut akan kehidupan yang sedang mereka jalani, yang sedang mereka hadapi? Hanya karena para nabi palsu yang memberikan ajaran-ajaran yang memberikan sesuatu yang mungkin terkesan, terdengar sangat menyenangkan, seolah punya kekuatan untuk merebut orang-orang ke dalam satu kesenangan semu, kebahagiaan yang sementara. Kenapa mereka masih meragukan ajaran Tuhan yang dahulu sudah mereka terlebih dahulu terima?
hanya karena persoalan, tantangan yang sedang mereka hadapi, lalu mereka merasa takut, khawatir, sehingga mereka meninggalkan ajaran Tuhan yang dahulu mulai dari nenek moyang mereka telah diterima, telah diturunkan, hanya karena persoalan kehidupan, hanya karena tawaran-tawaran yang menyenangkan. Memang terkadang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita pun yang palsu justru sangat diminati oleh orang lain, bukan begitu? Karena mungkin yang asli itu sangat mahal, sangat berharga, sangat berarti dan sulit didapatkan. Tetapi justru orang percaya yang sudah terlebih dahulu mengenal akan ajaran Tuhan, dia harus berjuang, dia harus rela berkorban. Walau banyak tantangan rintangan, dia harus mendapatkan apa yang menjadi bagian pilihan yang asli. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walau ada seolah terkesan asli tapi ternyata palsu, atau kita malah memilih memang benar-benar yang palsu, tetapi saya percaya kita semua akan memilih sesuatu yang asli, menjadi pribadi pengikut dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang penuh dengan keaslian, bukan penuh dengan kepalsuan, yang mampu memberikan dampak yang begitu berarti, bukan hanya sesuatu yang hanya sementara dan semu. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita terus menghidupi ajaran akan firman Allah yang sudah kita terima sebagai kekuatan kita, sebagai pengharapan kita, bahwa apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan pasti tahu dan Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari berpegang teguh di dalam ajaran Tuhan Allah yang penuh dengan keaslian, sehingga ketika kita sudah teguh, berdiri teguh, berpegang teguh di dalam ajaran yang kokoh, yang kuat, yang tangguh, maka kita akan mampu menang, keluar, dan mampu mengabaikan ajaran-ajaran yang palsu yang dibawa oleh pengajar-pengajar atau oleh nabi-nabi palsu. Dan kita pun akan menjadi orang-orang pemberita yang penuh dengan keaslian, bukan menjadi tampil sebagai orang yang palsu, yang penuh dengan kepalsuan. Tapi bagaimana kita yang telah menerima firman Tuhan yang penuh dengan keaslian, dan kita pun menjadi para pengikut Tuhan dan pemberita akan firman Tuhan yang memberikan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.